pertama geografi, yaitu prinsip distribusi, interrelasi, deskripsi, dan morfologi. Nah, yang kedua itu peserta didik mampu menggunakan prinsip geografi untuk menganalisis fenomena alam maupun sosial. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh dari prinsip-prinsip geografi dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Nah, ada untuk pembahasan yang pertama ada pengertian geografi, yang kedua ada prinsip-prinsip geografi, yang ketiga ada contoh dari prinsip-prinsip geografi, dan yang keempat ada pentingnya prinsip-prinsip geografi. Anak-anak, Ibu ingin tanya terlebih dahulu, ada berapa prinsip-prinsip geografi? 10. Salah. Ada 4. Ada yang menyebutkan dari sama ada berapa? Siapa yang jawab? Prinsip interrelasi. Yang ketiga, deskripsi. Skrip. Yang keempat, kronologi. Baiklah, terima kasih kepada Jawa untuk hadiahnya nanti akhir. Nah, amat. Nah, ternyata prinsip geografi itu ada 4. Yang pertama itu ada prinsip distribusi, yang kedua ada prinsip interrelasi, yang ketiga ada prinsip deskripsi, dan yang keempat ada prinsip kronologi. Nah, ada pengertian geografi secara umum. Ilmu yang mempelajari bumi dan segala fenomena yang ada di permukaannya, termasuk manusia serta interaksi timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Nah, jadi pengertian geografi secara umum merupakan ilmu yang sangat luas dan holistik. Artinya, geografi itu tidak hanya menjelaskan mengenai tentang isi bumi seperti iklim, batu-batuan, dan tanah, tetapi juga menjelaskan mengenai tentang fenomena sosial budaya yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama itu ada prinsip persebaran atau distribusi, merupakan suatu gejala yang tersebar tidak merata di permukaan bumi yang meliputi tentang alam, tumbuhan, hewan, manusia, gejala, dan fakta geografi, baik yang berkenaan dengan alamnya maupun mengenai manusianya, tersebar di permukaan bumi. Nah, penyebaran gejala dan fakta tadi tidak merata dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, artinya setiap wilayah itu memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada faktor alaminya dan faktor manusia. Nah, untuk faktor alaminya itu terdiri dari jenis tanah, cuaca, dan ketinggian. Sedangkan faktor manusia itu terdiri dari pola pemukiman, aktivitas ekonomi, dan perubahan. Nah, ada contoh prinsip persebaran. Yang pertama itu persebaran penduduk yang tidak merata di pedesaan dan perkotaan. Nah, untuk persebaran penduduk yang tidak merata di pedesaan dan perkotaan ini biasanya ini disebabkan oleh adanya perbedaan seperti perbedaan fasilitas, perbedaan pekerjaan, dan peluang ekonomi. Nah, penduduk biasanya lebih memilih ke daerah perkotaan. Kenapa lebih memilih ke daerah perkotaan? Karena di daerah perkotaan itu fasilitasnya cukup memadai seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi itu lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan. Yang kedua itu ada persebaran flora dan fauna yang berbeda di tiap wilayah. Nah, untuk persebaran flora dan fauna yang berbeda di tiap wilayah itu biasanya disebabkan oleh perbedaan keadaan alam seperti jenis tanah, ketinggian, dan curah hujan. Dan
pemberajaan ini biasanya terjadi di kota-kota besar, karena di kota-kota besar itu merupakan tempat aktivitasnya ekonomi dan jumlah penduduknya yang sangat tinggi. Nah, sehingga permintaan barang dan jasa itu lebih besar, sehingga itu dapat mendorong perkembangan pusat pembelanjaan seperti toko-toko besar, mall, dan yang lain-lainnya. Nah, yang kedua itu ada prinsip interrelasi. Siapa yang akan mau membacakan mengenai pengertian dari saya? Aku lagi. Satu, saya aku belum. 1, 2, 3. Silakan. Prinsip interrelasi yaitu suatu hubungan saling berkaitan dalam ruangan antara gejala yang satu dengan yang lain. Dasar kedua yang digunakan untuk menelaah dan mengkaji gejala fakta geografi yaitu prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi ini secara lengkap adalah interrelasi dalam ruangan. Nah, untuk contoh prinsip interrelasi, siapa yang akan? Saya. Satu, dua, saya. Tiga, silakan Sari. Tuh. Contoh kajian interrelasi gempa bumi bisa terjadi akibat adanya tumpukan nyampein bumi. Selain itu adanya hujan lebat yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya banjir. Next. Nah, yang ketiga itu ada prinsip deskripsi. Nah, jadi prinsip deskripsi merupakan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena geografis. Selain disajikan dengan tulisan atau kata-kata dapat berupa diagram, grafik, tabel, gambar, dan peta. Nah, penjelasan atau deskripsi dalam suatu prinsip pada geografi dan studi geografi untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala dan masalah yang kita pelajari. Nah, jadi prinsip deskripsi itu tidak hanya dijelaskan melalui kata-kata, tetapi juga dengan melalui grafik, tabel, gambar, dan peta, kita itu lebih memahami. Nah, jadi dengan kita itu menggunakan prinsip deskripsi, kita itu lebih tahu masalah geografis baik dari segi bentuk, pola, ataupun penyebabnya. Selanjutnya ada contoh prinsip deskripsi, yaitu membaca berita tentang cuaca melalui grafik curah hujan, menganalisis data jumlah penduduk dari tabel, atau mengamati peta sebaran bencana alam. Ada yang mau menyebutkan nggak contoh prinsip deskripsi dalam kehidupan sehari-hari? Boleh coba tangan. Silakan. Contoh prinsip deskripsi dalam kehidupan sehari-hari. Peta ini peta bencana alam di suatu daerah gitu. Misalkan daerah Tasikmalaya sebaran ini Bu. Sebaran tanah longsor di kota Tasikmalaya gitu. Ada yang mau berpendapat lagi nggak? Silakan Caca. Seperti nanti ada nih di data web geografi, saya pernah lihat ada suatu peta yang memang menunjukkan bahwa tanda-tanda rawan longsor, di mana wilayah-wilayahnya itu ada tanda misal ada warna merah itu sangat rawan, terus ada warna hijau pertengahan, dan yang warna kuning sedikit rawan. Nah, yang terakhir itu ada prinsip kronologi. Nah, jadi prinsip kronologi itu gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat yang ditinjau persebarannya, interrelasinya, dan integrasinya dalam ruang tersebut. Sebab ruang itu akan memberikan karakteristik pada kesatuan gejala tersebut. Nah, jadi dengan kita menggunakan prinsip kronologi itu, kita itu dapat mengetahui hubungan antar unsur seperti iklim, jenis tanah, dan ruangan. Selanjutnya ada contoh prinsip kronologi, yaitu untuk meneliti penyebab perbedaan suhu udara antara desa dan kota.
yang mempengaruhi suhu sejuk dibandingkan dengan area perkotaan yang padat. Solusi. Nah, yang terakhir itu ada pentingnya prinsip geografi. Nah, prinsip geografi itu penting karena mereka menyediakan cara berpikir untuk memahami dunia mereka. Mereka adalah aturan dasar yang membantu kita menganalisis dan menjelaskan mengapa sesuatu ada di lokasi tertentu, bagaimana hal itu berhubungan dengan hal lain, dan apa yang membuat suatu wilayah unik. Ada yang mau berpendapat yang menurut pendapat sendiri mengapa kita harus menggunakan prinsip geografi? Ada yang mau nggak? Enggak kayaknya Bu. Izin masuk Bu, mungkin kenapa kita harus penting belajar prinsip geografi karena itu manusia itu makhluk sosial gitu. Makhluk sosial itu tidak luput dari satu wilayah dan tata ruang gitu. Mungkin kita tuh tanpa belajar prinsip geografi ini mungkin kita tidak bisa apa sih namanya itu? Tidak bisa berhubungan secara interaksi secara jauh gitu. Mungkin kita notabene-nya bakal di seputaran itu gitu, gak bisa ke wilayah lain gitu. Mungkin yang saya paham begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Syed. Nah, untuk selanjutnya ada kuis. Siapa yang mau menjawab ke depan? Silakan. Saya Bu ini duluan. Duluan kan saya. Depan. Bentar, istirahat. Pencet, submit, pencet, pencet. Nah, sama apa? Masih Kemana jawabannya? ya, distribusi. Salah. Gimana namanya Bu? Untuk nomor 2 silakan. Silakan jawab. B. Submit Bu. Bu submit dulu. Di A-nya Bu. Di A-nya. Aduh, gimana nih Bu? Jawabannya benar apa enggak? Benar, untuk jawabannya A. Oh, benar. Next Bu. Tiga silakan. Saya Bu. Silakan. Udah sih kita Bu. Oh, jawabannya C. Salah. B. B.
Ini mau pulang Kini untuk menarik nafas. Tutup waktunya 3 menit apakah cukup kak? Bu, mau main aku. Oh, kita boleh. Ya, Bu. Sama di Cipu tuh, kalau jawaban aku sudah. Untuk waktunya 2 menit lagi. Bu, beres Bu. Jangan murni Bu, ambil mampu kalau ibu. Maksudnya apa? Nah, jadi di dalam geografi itu ada prinsip-prinsip geografi, ada 4 yaitu prinsip kontribusi, interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip kronologi. Buat prinsip distribusi itu persebaran gitu. Kalau interaksi mah interaksi antar wilayah, kalau deskripsi mah mendeskripsikan misalkan tabel atau peta gitu. Persebaran ini persebaran bencana alam gitu. Terus wilayah, kalau kronologi tata ruang. Nah, gitu. Eh,